Perkenalkan, nama saya Fedrianti dengan NIM A40122078. Nama saya Ainul Zani Kamaludin dengan NIM A40122067. Dan saya Nikomanita Finanti dengan NIM A40122072. Dalam video ini kami akan membahas penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan IPS. Pertama, saya akan membahas pentingnya model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif penting karena mengedepankan kerjasama di antara peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu memahami materi dan menyelesaikan tugas bersama. Model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan motivasi belajar bersama yang memberi kesempatan yang luas dan suasana yang kondusif untuk belajar kepada peserta didik dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan sikap, nilai, serta keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berlangsung secara terbuka dan demokratis sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan pembelajaran kelompok belajar dengan memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bekerja sama dengan semua peserta didik dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk memberikan tanggung jawab kepada peserta didik tentang keberhasilan kelompoknya dan juga membantu teman lainnya untuk sukses bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan individu tetap diakui, tetapi diharapkan peserta didik yang pandai membantu teman yang lain. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting. Yang pertama ada hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Kedua, ada penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar peserta didik menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, diantaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, dan mau mengungkapkan ide, dan bekerja sama dalam kelompok. Peran penting dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Hal ini erat kaitannya dengan pelajaran IPS yang merupakan pelajaran tentang cara bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di dalam masyarakat, di mana banyak orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain dan di mana masyarakat secara budaya semakin beragam. Pada pembelajaran kooperatif terdapat beberapa unsur yang saling terkait satu dengan yang lainnya, seperti adanya kerjasama, anggota kelompok heterogen, keterampilan kolaboratif, dan saling ketergantungan. Jansen menyatakan bahwa ada 5 unsur dasar yang terdapat dalam struktur pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu saling ketergantungan positif, di mana kegagalan dan keberhasilan kelompok merupakan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Oleh karena itu, sesama anggota kelompok harus merasa terikat dan saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk menguasai materi pelajaran, karena keberhasilan belajar kelompok ditentukan dari seberapa besar sumbangan hasil pelajar secara perorangan. Yang ketiga, tatap muka. Interaksi yang terjadi melalui diskusi akan memberikan keuntungan bagi semua anggota kelompok karena memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Setiap tatap muka terjadi diskusi, maka keterampilan berkomunikasi antar anggota kelompok sangatlah penting. Yang kelima, evaluasi proses kelompok, di mana keberhasilan belajar dalam kelompok ditemukan oleh proses kerja kelompok.
Untuk mengetahui keberhasilan proses kerja kelompok dilakukan melalui evaluasi proses kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Konsep ini berakar pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif tidak hanya sekedar belajar dalam kelompok, tetapi melibatkan struktur yang mendukung interdependensi positif antara anggota kelompok. Pembelajaran kooperatif berlandaskan teori konstruktivisme karena beberapa alasan yang mendasar yang terkait dengan cara manusia belajar dan dalam mengembangkan pengetahuan. Alasan yang pertama yaitu penemuan informasi yang kompleks. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses individu yang kompleks, di mana siswa harus menemukan dan mentransformasikan dan memverifikasi informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya jika perlu. Yang kedua, aktivitas belajar aktif, di mana pembelajaran kooperatif ini menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok. Hal ini memungkinkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri dalam suasana yang aman dan terbuka, sesuai dengan konstruktivisme filsafat. Yang ketiga, peranan guru sebagai fasilitator. Dalam model pembelajaran kooperatif, guru berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung menuju pemahaman yang lebih tinggi. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun pengetahuan dalam berpikir siswa. Siswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan ide-ide mereka sendiri. Yang keempat, mengoptimalkan potensi belajar. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengoptimalkan potensi belajar setiap individu melalui kolaborasi dan saling membantu. Hal ini memenuhi visi konstruktivisme untuk mengondisikan dan memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi siswa, termasuk aktivitas dan daya cipta atau kreativitas. Dan yang terakhir, fokus pada kerjasama dan keterlibatan. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran kooperatif seperti independensi positif, akuntabilitas individu, interaksi promotif tatap muka, partisipasi dan komunikasi, dan evaluasi pemrosesan kelompok. Semua dipilih untuk memaksimalkan kolaborasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerjasama antar siswa. Model implementasi ini melibatkan beberapa langkah dan strategi yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi positif di dalam kelompok. Adapun langkah-langkah implementasi pembelajaran kooperatif, yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, di mana guru menjelaskan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai serta memberikan motivasi kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Informasi yang diperlukan untuk pembelajaran disampaikan oleh guru melalui berbagai metode seperti pemadatan atau bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang heterogen, biasanya terdiri dari 4-6 orang dengan variasi kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang budaya. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama mereka bekerja dalam kelompok, memastikan setiap anggota berkontribusi dan saling membantu. Yang kelima, evaluasi. Hasil belajar dievaluasi baik secara individu maupun kelompok. Siswa dapat memahami hasil kelompok mereka untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang keenam, memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada kelompok berdasarkan kinerja mereka, mendorong kerjasama dan usaha bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun beberapa strategi yang umum digunakan
dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu model jigsaw. Dalam model ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari materi dan kemudian mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lainnya. Yang kedua, Teams Assisted Individualization atau TAI, yaitu menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan individual, di mana siswa belajar secara mandiri sebelum berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga, investigasi kelompok, di mana siswa bekerja sama untuk menyelidiki topik tertentu dan menyusun presentasi atau laporan berdasarkan temuan mereka. Selanjutnya, masuk pada materi tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Yang pertama, penomoran atau numbering. Langkah kedua yaitu pengajuan pertanyaan. Langkah ketiga, berpikir bersama atau head together. Kemudian langkah keempat, pemberian jawaban, dan langkah kelima, penutup. Yang kedua, kooperatif tipe Teams Games Tournaments atau TGT. Pembelajaran dalam model TGT yakni siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka masing-masing. Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas atau class presentation, kemudian belajar dalam kelompok atau teams, permainan atau games, kemudian pertandingan atau turnamen, dan penghargaan kelompok atau team recognition. Yang ketiga, kooperatif tipe investigasi kelompok. Tipe investigasi kelompok ini menekankan pentingnya konsep demokrasi dalam pembelajaran yang terlihat dari terlibatnya peserta didik dalam perencanaan topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Hal tersebutlah yang membedakan pembelajaran tipe investigasi ini dengan tipe pembelajaran lainnya dalam pembelajaran kooperatif. Implementasi model pembelajaran kooperatif GI dalam pembelajaran ini secara umum dibagi menjadi 6 langkah, yaitu mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok, kemudian merencanakan tugas-tugas belajar, selanjutnya melaksanakan investigasi atau mencari informasi, kemudian menyiapkan laporan akhir dan membuat presentasi, mempresentasikan laporan akhir, dan melakukan evaluasi. Yang keempat, kooperatif tipe START. START adalah memacu peserta didik agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan guru. Peserta didik harus mendorong teman sekelompoknya untuk melakukan yang terbaik, memperlihatkan norma-norma bahwa belajar itu penting, berharga, dan menyenangkan. Peserta didik diberi waktu untuk bekerja sama setelah pelajaran diberikan oleh guru, tetapi tidak saling membantu ketika menjalani kuis, sehingga setiap peserta didik harus menguasai materi itu atau tanggung jawab perseorangan. Yang kelima, kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Tipe ini dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik, dan dalam proses pembelajarannya bertujuan untuk membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacanya. Model ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar dan menengah. Yang keenam, kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, dan peserta didik bekerja sama saling ketergantungan, positif, dan bertanggung jawab secara mandiri. Tipe Jigsaw ini terdiri dari 2 bentuk diskusi, yaitu diskusi kelompok ahli dan diskusi kelompok asal. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, membagi siswa dalam kelompok.
siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 4-6 orang. Kemudian menugaskan siswa mempelajari segmen materi. Pelajaran dibagi menjadi beberapa segmen, kemudian setiap siswa mempelajari satu segmen. Kemudian membentuk kelompok ahli, diskusi kelompok ahli, diskusi kelompok asal, dan evaluasi serta memberikan penghargaan. Yang ketujuh, kooperatif tipe Team Accelerated Instruction atau TAI. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara individual. Tipe TAI diciptakan sebagai suatu usaha untuk mendesain suatu bentuk pengajaran individu yang akan memecahkan masalah pembelajaran. Individu yang tidak efektif dengan meminta peserta didik belajar bersama dalam kelompok dan bertanggung jawab terhadap pengaturan rutin dan menolong satu sama lain apabila ada masalah, serta memberi semangat kepada yang lain untuk bisa berprestasi. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sebagai fasilitator. Seorang guru harus memiliki sikap menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta membantu dan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan pembicaraannya, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, sebagai mediator. Guru berperan sebagai penghubung dalam mengkaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan nyata yang ditemukan di lapangan. Yang ketiga, sebagai direktur motivator. Guru berperan untuk membantu kelancaran diskusi kelompok. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi tapi tidak memberikan jawaban. Selain itu, sebagai motivator, guru berperan sebagai pemberi semangat kepada peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Kemudian yang keempat, sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penilaian ini tidak hanya pada hasil, tapi lebih ditekankan pada proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, keunggulan. Model pembelajaran kooperatif memiliki berbagai keunggulan, di antaranya meningkatkan keterampilan kognitif, afektif, dan sosial peserta didik. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi, memiliki motivasi dan harga diri yang lebih besar, serta mengembangkan sikap saling peduli dan ketergantungan positif antar teman. Selain itu, metode ini mendorong penerima terhadap perbedaan latar belakang, etnis, dan ras, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membentuk persahabatan, serta memperbaiki sikap terhadap sekolah dan belajar. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan model pembelajaran kooperatif terletak pada faktor internal dan eksternal. Dari segi internal, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan matang, memerlukan waktu, tenaga, serta fasilitas yang memadai. Diskusi kelompok bisa meluas dari topik utama dan peserta didik yang pasif seringkali tidak terlibat secara aktif. Dari faktor eksternal, padatnya kurikulum dan fokus pada ujian terpusat menjadi tantangan. Selain itu, peserta didik memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan metode ini, dan keberhasilan dalam membangun kerjasama serta kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup lama.